One TV1. Nah, situ aja. Jangan lagi poster kita. Nah, oke. Merdeka. Saya mau bertanya, sudah merdekakah kita? Belum. Balaskan. Itu mana? Merdeka! 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 Hari ini kita berkumpul di kantor Kementerian Kesehatan. Yang mungkin kantor Kementerian Kesehatan udah tahu muka gue ya. Gue yang dari awal pandemi udah teriak-teriak masalah pandemi ini. Ini saya kesini, akhirnya saya dapat kesempatan mengucapkan ini di hadapan kalian. Stop bohongi rakyat dengan kepalsuan. Dari mulai PCR yang katanya golden standard, seseorang bisa terinfeksi virus yang disebut COVID-19. Saya pribadi sudah melakukan tes 5 kali di hari yang sama, selisih 1 jam. Hasilnya lucu. Jam 8 hasilnya negatif, jam 9 positif, jam 10 negatif, jam 11 positif, jam 12 negatif. Jadi menurut PCR gua kena COVID sehari 2 kali langsung sembuh. Datanya ada. Dan pihak Kemenkes stop mandatory vaksin. Kami bukan anti vaksin, tapi anti pemaksaan. Berikan data yang sesuai bahwasannya tingkat kesembuhan penyakit yang dikatakan COVID 97,sekian% di Indonesia. Bahkan di Jepang 99% sembuh. Jadi di mana daruratnya? Dan tolong buka juga kebohongan. 140.000 yang dikatakan meninggal karena COVID, lakukan otopsi klinis. Karena jenazah yang dikatakan meninggal karena COVID itu punya komorbid. Dan tidak sedikit juga kami punya data bahwa banyak orang yang mati di COVID kan. Dan sekarang kalian membuat vaksin anak. Memangnya yang bikin vaksin anak ini negeri kita? Bukan. Negara asing. Kalian percaya negara asing? Apakah kita mau percaya negara asing? Apakah kita mau percaya WHO? Ingat Kemenkes, kami punya pahlawan yang pernah menghentikan pandemi flu burung. Kami punya data. Stop katakan kami penyebar hoax. Saya akan tetap bertarung dengan data dan fakta menghadapi siapa saja agar rakyat Indonesia cerdas dan sadar. Anak Indonesia tidak boleh dipaksa vaksin. Anak-anak tingkat kesembuhannya 99% lebih. Yang mati karena COVID di anak-anak 0,sekian% itu mempunyai komorbiditas ekstrim. Artinya itu anak yang mati karena COVID punya bocor jantung, mungkin ginjalnya rusak. Itu 99% sembuh, cuma 0 sekian %. Anak Indonesia anak hebat, anak Indonesia anak sehat. Jangan kalian racuni dengan vaksin.
Buktikan kepada kami kapan kita berdiskusi yang disaksikan oleh rakyat Indonesia. Saya Babe Aldo demi Allah bersumpah, kalau memang data yang kami punya ini salah, Babe Aldo rela dipenjara seumur hidup. Tapi kalau Kemenkes salah, biarkan rakyat yang menghakimi kalian. Kami menunggu Ibu Siti Nadia Tarmizi yang menjadi jubir. Bu, Ibu punya anak enggak? Ibu itu hari ini memperingati hari Ibu. Jaga anak kita, Bu. Kenapa kita harus percaya sama produsen asing? Jaga anak kalian. Kita nggak tahu apa isi vaksin. Kemarin video saya beredar di YouTube. Bahkan koran Tempo, media Tempo mengatakan melabeli wajah saya dengan hoax. Padahal mereka melintir kalimat saya. Saya katakan vaksin Sinovac tidak pernah diuji coba untuk anak-anak Indonesia. Tapi dipelintir oleh media. Dikatakan bahwasannya Babe Aldo mengatakan vaksin Sinovac untuk anak tidak pernah diuji coba untuk anak-anak. Itu pemelintiran sesat, itu fitnah keji. Hari ini saya menantang Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicaranya. Kapan Bu kita diskusi terbuka agar rakyat Indonesia tahu saya yang penyebar hoax atau kalian? Siap rakyat Indonesia? Kita akan menuntut pihak Kemenkes membuka data sebenar-benarnya. Kita adu dengan data kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah hari ini saja kita akan turun? Kita akan turun terus sampai pihak Kemenkes mau untuk diskusi debat terbuka dengan pihak rakyat. Merdeka, 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 merdeka. Kalau nggak mau diterima, kita konferensi pers di sini juga. Kita diterima. Sama aja. Kita nggak tahu vaksin. Kita kalau di sini disuruh memaksa, di sini ada sebagian kami yang sudah vaksin. Iya, ada yang sudah vaksin ada. Kalau kami tidak boleh keluar, menterinya suruh ke sini. Ini adalah perwakilan dari Aliansi Rakyat Menggugat yang diterima oleh Kementerian Kesehatan untuk bertemu dengan beberapa kawan-kawan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Untuk pihak-pihak ataupun departemen-departemen terkait yang akan kami diskusikan di sini. Antara lain adalah aspek hukum, kemudian saya ulang lagi teknis medis, kemudian administrasi, tata laksana, biaya tentang penerapan tarif dan penyelenggara daripada vaksin ini. Nah, hal-hal ini nanti akan jadi bahan diskusi. Bapak Ibu, mohon kiranya nanti ketika sudah ada titik temu untuk hari diskusi, tolong lengkapi juga dengan dokumen-dokumen yang akan disampaikan kepada kami, terutama kepada para pemangku kepentingan yang bidangnya masing-masing. Yang ini jangan main hajar aja langsung divaksin ketika anak-anak sendiri tidak tahu apa itu vaksin. Iya, hak anak itu di mana, Pak? Hak anak itu hak orang tua. Mereka itu punya kami. Mereka itu hidup kami loh. Masa depan mereka itu tanggung jawab kami. Apa Bapak bisa bertanggung jawab atas semua itu? Sampai mereka tertekan, takut karena apa? Karena di situ ada aparat yang mendampingi. Seperti Pak Ruswani tadi menghargai sebagai pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, dan tentu tadi kami juga mencatat beberapa hal yang memang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan hal-hal lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ruswani, ini tentu saja kita yang berjiwa semua akan mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan tentu kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Ruswani akan menyampaikan kepada pimpinan untuk kita memberikan
laporan dan juga mungkin nanti menanggapi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini, informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu tuh sama Dr. Louis, ya, kami sampai hari ini kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua madhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua masalah efikasi vaksin. Yang ketiga masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99,sekian%, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat, dan tidak sedikit Pak. Kami sekali lagi tidak anti vaksin, kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini, yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering Pak melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit, udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Loh, ini masalah vaksinasi nantinya iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya Pak, ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes dengan data dan fakta, bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami, dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah, saya Babe Aldo bertanda tangan rela dipenjara seumur hidup karena telah mengacaukan kekacauan, menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya, kan kita ini negara demokrasi Pak. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini Pak. Alhamdulillah, ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu Pak, saya berteriak di medsos bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi. Bukan untuk debat biasa aja Pak.
Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Betul. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek. Enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja, Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein. Tapi nggak bisa dimakan semua orang. Ada yang alergi. Nah, kenapa untuk masalah vaksinasi semuanya disikat aja? Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat, Pak. Sampai bin sekali, Pak. Sampai murah. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh, itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu. Supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu, Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi, keterbukaan informasi publik. Banyak, Pak, pertanyaan saya ini. Cuma saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol di steril, Pak. Pakai barakuda. Pakai barakuda dan di steril itu jalan tol. Ya, dan kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap? Listrik rumah diputus. Ini sudah terjadi di masyarakat. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya, Pak, dapat efek samping negatif. Di Papua deh, KIPI. Iya, dan ini minta maaf, Pak. Untuk masalah KIPI itu sampai hari ini, Pak, sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat, Pak. Enggak. 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi, dikatakan ditemukan tidak ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya, apakah ini efek vaksin? Pihak dari Kementerian Kesehatan bilang, kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa? Jangan ya. Terus apa ini? Tidak ada itu, pembunuhan. Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak, Pak, saya punya ibu, Bapak juga punya ibu. Kebayang nggak kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin. Kami tidak bisa memastikan itu vaksin. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan, Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID. Karena di COVID itu ada anggarannya. Ada anggaran, dan itu kami punya datanya, Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan, Pak, di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah itu ada. Ya, dokter lebih tahu. Saya bukan dokter, tapi saya belajar. Saya bilang tadi kan, Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter, Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini, Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babel itu cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf, di belakang saya
ada profesor-profesor juga, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID, mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut untuk terjadinya judi. Saya tidak menuduh Kemenkes salah. Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup. Karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan selama ini perjuangan saya, berarti saya salah. Dan saya telah mengacaukan program pemerintah. Dan untuk itu saya rela dihukum seumur hidup sebagai bentuk cinta saya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya benar, tolong rubah semua kebijakannya. Kita perlu pejabat-pejabat yang punya integritas terhadap bangsa. Kita nggak mau nurut-nurut aja Pak sama asing. Kita punya ahli-ahli di Indonesia yang besar kok Pak. Jadi itu aja Pak dari saya. Saya berharap aspirasi kami ini bisa diterima. Dan kami menunggu. Kami mau ada surat tertulis gitu ya. Jadi ada jaminan bahwasanya kami akan dapat diskusi debat terbuka itu. Terima kasih Pak, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir ke sini. Tadi semuanya sudah dicatat oleh Pak Busroni. Tentunya Kementerian Kesehatan juga dalam membuat regulasi juga selalu menerima masukan-masukan yang Pak. Nanti juga kita mungkin nanti pembentukan peraturan dengan masukan-masukan ini menjadi kajian juga Pak Busroni. Nanti Ibu, makasih kita sudah mengawal betul-betul Ibu karena menghabiskan sebagai seorang lawyer langsung Ibu ada hal tadi campur terhadap peraturan lembaganya Ibu sudah ditempuh adalah lembaga yang sudah di MK kan ya Bu ya. Jadi nanti hal-hal seperti itu terima kasih banget ini ibu-ibu yang di hari Ibu ini mengambil momentum yang cukup ya istilahnya inilah tanggung mak-mak milenial ini yang aspirasinya tadi Ibu saya Ibu wartawan itu sampai hatinya marah banget ya terlihat ekspresinya tapi semuanya ini tujuannya ini adalah bagaimana kita tentunya dalam membuat regulasi atau segala macam ini akan kami masukkan ya Pak Busroni sudah dicatat semuanya masukan dari ibu-ibu ini ibu-ibu yang masa kini ini yang sangat berpihak kepada generasi yang akan datang. Terima kasih sudah hadir ke sini dan kita ada kepentingan politik Bu, kita hanya anak-anak kita. Pure bagaimana kedepannya generasi yang akan datang. Jadi kita juga akan laporkan Bu di sini dengan nanti pasti klipnya kalau di kami ada Babe Aldo, kalau saya punya Pak Busroni. Bu Cici terima kasih atas responsnya. Pak Iwan Sofian dari sudah cukup. Baik, ini adalah respon pertama dari kami dan apa yang ada di ruangan ini memang tidak bisa sempurna untuk menjawabnya dan mengagendakan ulang. Siap. Tetapi untuk bisa melanjutkan dialog, ini dialog ya Pak. Siap. Dialog kita dengan Bapak Ibu sekalian, tentu saya akan sampaikan mekanismenya. Setelah pertemuan ini, maka kami akan buatkan transkrip atau catatan keseluruhan hasil daripada pertemuan ini. Poin-poin yang tadi disampaikan oleh 7 tokoh ini akan kami masukkan dalam transkrip dan akan kami sampaikan menjadi minute of meeting kepada pimpinan. Lalu di balik itu bahwa Bapak dan Ibu memohon untuk diterima dalam dialog berikutnya yang akan membawa topik-topik yang tadi kami sudah sampaikan. Video dan catatan ini akan menjadi kelengkapan laporan kami kepada pimpinan. Bapak situ aja Pak, saya yang melayani. Bapak bisa aja. Bapak ada enggak? Bapak ada sudah. Oh bisa aja. Enggak perlu. Saya harus hormat Bapak sebagai orang tua. Iya Bapak, saya rakyat. Tolong ditulis di alamatnya. Kemudian kalau nanti membawakan dokumen jangan lupa identitasnya ya. Lengkap. Enggak usah sekarang. Nanti diskusi. Saya diskusi nanti Pak. Iya. Ada lebih dari 2 tera data saya dalam flash disk. Oke. Siap. Maksudnya data untuk Semuanya. Iya. Semuanya ada Pak. Oke. Nanti melalui alamat ini aja Pak dikirim. Ya, itu yang akan kami tidak lanjuti untuk komunikasi selanjutnya.
1K1 TV1